Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas soal dengan materi piutang usaha. Soal pertamanya itu, buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 30 April 2007 apabila besar estimasi atas beban piutang untuk tertagihnya ditetapkan sebesar 2% dari total penjualan kredit. Pada soalnya sudah diketahui tentang saldo piutang usaha bersih 31 Maret 2007 sebesar 80 juta. Dan di dalamnya sudah ada cadangan piutang tak tertagih sebesar 25 juta. Transaksi April 2007 yang pertama itu ada penjualan sebesar 646.200.000 rupiah dan sudah dibayar tunai sebesar 30%. Dan 70%-nya dibayar dengan kredit. Penjualan kreditnya itu 70% dikali 646.200.000 rupiah sama dengan 452.340.000. Selanjutnya ada penagihan piutangnya sebesar 291 juta dan penghapusan piutang tak tertagihnya sebesar 30.240.000 rupiah. Selanjutnya itu diketahui juga dengan beban piutang tak tertagihnya sebesar 2% dikali total penjualan kredit bulan April, yaitu 2% dikali 452.340.000 rupiah sama dengan 9.046.800.000 rupiah. Ayat jurnalnya itu yang pertama itu ayat jurnal piutangnya. Penjualan tunainya sebesar 30% dan dikali dengan 646.200.000 rupiah sama dengan 193.860.000. Dan penjualan kreditnya sebesar 452.340.000. Jadi jurnalnya itu di debitnya itu ada kas sebesar 153.860.000 dan piutang usaha sebesar 452.340.000. Dan di kreditnya itu terdapat penjualan sebesar 646.200.000. Selanjutnya itu ada jurnal penagihan piutangnya. Di debitnya itu terdapat kas sebesar 291 juta dan di kreditnya itu ada piutang usaha sebesar 291 juta. Selanjutnya jurnal penghapusan piutangnya. Di debitnya itu ada cadangan piutang tak tertagih sebesar 30.240.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 30.240.000. Selanjutnya kita masuk kepada ayat jurnal penyesuaian 30 April 2007. Di mana perusahaan menetapkan beban piutang tak tertagihnya sebesar 2% dikali penjualan kredit bulan April sebesar 452.340.000, yaitu hasilnya 9.046.800. Jadi jurnal penyesuaiannya itu di debitnya terdapat beban piutang tak tertagih sebesar 9.046.800 dan di kreditnya ada cadangan piutang tak tertagih sebesar 9.046.800. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua. Jelaskan perbedaan pengakuan piutang usaha menurut akuntansi dan perpajakan. Dalam akuntansi, piutang usaha diakui pada saat perusahaan melakukan penjualan secara kredit, meskipun kas belum dibayar. Piutang dicatat sebesar nilai transaksi penjualan dan perusahaan wajib memperkirakan adanya risiko tak tertagih melalui pembentukan cadangan kerugian piutang. Estimasi ini merupakan prinsip kehati-hatian agar nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan jumlah yang realistis dalam dapat ditagih. Dengan demikian, akuntansi mengakui beban kerugian piutang secara estimasi meskipun belum menjadi secara nyata.
selama terdapat indikasi piutang tak tertagih dapat ditagih. Berbeda dengan kalau dengan perpajakannya itu tidak memperkenankan pembentukan cadangan kerugian piutang sebagai biaya pengurangan penghasilan kena pajak. Dalam perspektif pajak, suatu kerugian piutang baru dapat diakui sebagai biaya fiskal jika benar-benar telah terbukti tidak tertagih. Penghapusan piutang harus memenuhi persyaratan formal seperti telah dilakukan upaya penagihan semaksimal dan diserahkan kepada pengadilan atau badan lelang negara, kecuali untuk nilai kecil, serta daftar rinci piutang yang dihapuskan. Dengan demikian, perpajakan hanya mengakui kerugian piutang yang real, bukan estimasi. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah perusahaan memperbesar beban secara subjektif melalui cadangan yang tidak pasti. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 3. Yang bagian A-nya, buatlah jurnal penjualan sudah dikukuhkan apabila sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang B-nya, dibuat juga jurnalnya apabila belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi pada soalnya sudah diketahui bahwa penjualan barang dagangnya sebesar 22.250.000 sudah termasuk PPN 10%. Penjualan dilakukan secara kredit. Jadi harga bersihnya sama dengan 22.250.000 dibagi 1 ditambah 10% sama dengan 22.250.000 dibagi 1,1. Jadi hasilnya 20.227.273 rupiah. PPN keluarannya jadi 20.250.000 itu dikurang dengan 20.227.273 rupiah. Jadi hasilnya 2.022.727 rupiah. Jadi jurnal sesudah dikukuhkan sebagai PKP, yaitu di DB-nya itu terdapat piutang usaha sebesar 22.250.000 dan di kreditnya itu ada penjualan sebesar 20.227.273 rupiah dan PPN keluarannya sebesar 2.022.727 rupiah di kredit juga. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang B, apabila belum dikukuhkan sebagai PKP. Jurnalnya itu di debit itu ada piutang usaha sebesar 22.250.000 dan di kreditnya itu ada penjualan sebesar 22.250.000. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 4. Di mana ia meminta buatlah jurnal untuk masing-masing transaksi di atas dari PT Mandiri, PT Syair, dan PT Adira. Pada soal juga sudah diketahui bahwa penjualan PT Mandiri ke berbagai pelanggannya. Yang pertama itu ada PT Cahaya. Dia itu sudah PKP dan dengan penjualan 50 juta dan sudah masuk PPN 10%. Selanjutnya ada PT Syair, bukan PKP, dengan penjualan 30 juta dan tidak dipungut PPN. Yang ketiga ada PT Adira, tidak punya NPWP, dengan 25 juta sudah termasuk PPN, plus PPH PPN-nya 10% dan PPH-nya 2%. Jadi jurnal penjualan PT Mandiri yang pertama ada.
Selanjutnya kita masuk ke jurnal penjualan PT Mandiri. Yang bagian A-nya, penjualan ke PT Cahaya sudah PKP. PPN-nya itu 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Jurnalnya itu di debitnya ada piutang usaha sebesar 55 juta dan di kreditnya ada penjualan sebesar 50 juta dan PPN keluaran sebesar 5 juta. Selanjutnya yang B-nya penjualan ke PT Syair bukan PKP. Jadi karena dia bukan PKP tidak dipungut PPN-nya. Jurnalnya itu pada debit ada piutang usaha sebesar 30 juta dan pada kredit ada penjualan sebesar 30 juta. Selanjutnya kita masuk ke penjualan ke PT Adira yang tidak memiliki NPWP. PPN-nya itu 10% dibagi 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPh pasal 23 final misalnya 2% dari harga penjualan. 2% dikali 25 juta sama dengan 500.000 dipotong oleh pembeli. Jadi jurnal di PT Mandirinya, piutang usaha di debit sebesar 20 juta dan penjualan di kredit sebesar 25 juta serta PPN keluaran sebesar 2.500.000. Yang kedua, kita masuk ke jurnal di sisi pembeli. Pada PT Cahaya PKP jurnalnya itu persediaan atau beban makanan di debit sebesar 50 juta dan PPN masuk 5 juta dan di kreditnya itu ada utang usaha sebesar 55 juta. Yang B-nya PT Syair bukan PKP. Jurnal pembeliannya itu persediaan atau beban makanan sebesar 30 juta di debit dan utang usaha di kredit sebesar 30 juta juga. Selanjutnya itu ada PT Adira tidak memiliki NPWP. Jurnal pembeliannya itu persediaan atau beban makanan 25 juta di debit, PPN masuk 2.500.000 di debit dan utang usaha 27.500.000 di kredit. Sekian penjelasan yang dari soal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.